Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Popok Wewe. Saya ucapkan selamat mengikuti. Dengan alasan keluar kota, aku diam-diam menikahi Dina, mantan kekasihku. Aku kira Ajeng, istriku yang penurut itu, akan menerima keputusanku. Namun nyatanya, saat aku pulang, aku malah mendapati hal yang sangat mengejutkan. Kemudian aku menelpon ibuku dan berusaha menanyakan hal ini. Bu, apa ibu bilang ke Ajeng kalau aku menikah dengan Dina? Tanyaku ke ibuku melalui sambungan telepon. Tidak, ibu tidak tahu. Kenapa? Balas ibuku dengan nada cemas. Ajeng tidak ada di rumah, Bu. Semalam dia pamit melalui pesan singkat. Tapi nomornya tidak bisa aku hubungi lagi. Saat ini aku menuju Jogja, ujarku sambil menutup sambungan teleponku ke ibuku. Aku sangat cemas dengan keputusan Ajeng yang pergi begitu saja dan meninggalkan pesan yang sangat singkat. Bahkan sampai pagi ini, nomor Ajeng pun tidak aktif. Sepanjang jalan, pikiranku berkelana. Bahkan panggilan dari Dina tidak aku hiraukan. Hanya Ajeng sekarang yang ada dalam otakku. Bayangan ayah dan ibu Ajeng akan marah pun menghantuiku. Bagaimanapun aku telah berjanji menjaga Ajeng, anak bungsu kesayangan mertuaku itu. Taksi dari bandara di Yogyakarta sudah berhenti, tepat di pintu pagar depan mertuaku. Jantungku bergemuruh, keringat dingin pun mulai keluar, rasa tak karuan semakin mendera. Ada sebuah mobil terparkir di depan rumah. Bukan mobil mertuaku, sepertinya ada tamu. Saat aku membuka gerbang rumah itu, seorang pria muda muncul dari balik pintu ruang tamu. Ya, itu Mas Farhan. Kakak Ajeng itu menatapku dengan tatapan mata yang tajam. Nyaliku semakin ciut. Dari tatapannya saja, aku sudah membaca sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Segera kulanjutkan langkah mendekati rumah itu. Rumah yang dulu aku pernah datang melamar Ajeng bersama kedua orang tuaku. Kamu datang juga, ujar kakak iparku itu tanpa mengulurkan tangannya. Padahal biasanya dia akan mengulurkan tangan dan memelukku sebagai sambutan. Kini pria di hadapanku itu justru menunjukkan raut muka yang sama sekali tidak ramah. Aku masih berdiri mematung, bingung dengan sambutannya. Ingin kuulurkan tangan, tapi aku khawatir ditepisnya. Hingga suara ayah dan ibu Ajeng dari dalam rumah membuyarkan lamunanku. Keduanya kini sudah keluar dan berdiri di depan pintu. Masuk, Hendra. Suara ayah mertuaku terdengar datar, berbeda dengan sebelumnya yang selalu hangat. Ibu mertua yang berdiri di belakang ayah mertuaku pun hanya menatapku datar, tak sehangat biasanya. Aku menjadi serba salah dan merasa kikuk. Aku duduk di sofa ruang tamu. Padahal biasanya aku langsung masuk dan duduk di ruang tengah ngobrol santai dengan ayah dan Mas Farhan. Tapi suasana kali ini benar-benar berbeda. Lalu apa maumu sekarang? Ujar ayah mertuaku membuatku tersentak. Kami dari tadi hanya dalam keheningan. Aku canggung mau bertanya, karena itu akan terlihat bodoh. Sebenarnya aku menunggu Ajeng keluar, tapi tak juga aku melihatnya. Apakah pantas ya aku menanyakan di mana Ajeng? Bukannya ini sangat memalukan sampai aku tidak tahu kemana Ajeng pergi. Jika aku bukan laki-laki, ingin rasanya aku menangis di sini. Maafkan saya, Ayah. Saya ingin bertemu Ajeng, ucapku dengan suara bergetar sambil menunduk. Malu rasanya mengatakan ini.
Setelah apa yang kamu lakukan dengan adikku? Tanya Mas Farhan dengan suara lantang. Aku hanya bisa memejamkan mataku dan mengatupkan kedua bibirku. Aku sendiri sadar, aku dan Mas Farhan sama-sama lelaki. Aku tahu Mas Farhan sangat marah padaku. Aku pun jika punya adik perempuan dan dia mengalami apa yang dialami oleh Ajeng, pasti aku juga akan melakukan hal yang sama. Sebaiknya kamu pergi saja, dan kamu jangan harap bisa membawa Ajeng, kata ayah Ajeng datar. Mataku seketika membulat mendengar kata-kata ayah mertuaku. Apakah beliau mengusirku? Apa maksudnya, ayah? Tanyaku dengan penuh keraguan-raguan sambil menahan rasa takut. Masih berani kamu bertanya sama ayah? Jawab sendiri pakai otakmu, sahut Mas Farhan. Tangannya sudah siap menonjokku jika saja ayah mertuaku itu tidak menghalanginya. Sebaiknya kamu pergi, nak. Ibu mertuaku berusaha menengahi. Kulihat mata ibu mertuaku itu sudah berkaca-kaca. Begitu juga mataku pun sudah mengembun. Akhirnya aku memutuskan meninggalkan rumah itu. Aku memesan taksi online dari mulut gang perumahan tempat tinggal mertuaku. Kuhembuskan napas dengan keras agar mengurangi sesak di rongga dada. Tak lama, taksi yang kupesan sudah menjemput. Kupejamkan mata sejenak untuk memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tidak habis pikir. Bagaimana mungkin Ajeng dan keluarganya mengetahui kalau aku sudah menikah dengan Dina? Aku sengaja memblokir nomor Dina untuk sementara, karena aku tidak ingin dia menggangguku. Emosiku selalu memuncak jika melihat panggilan darinya. Sedangkan masalahku dengan Ajeng belum tuntas. Aku benar-benar tidak mengira kalau Ajeng akan semarah itu. Sekarang Ajeng benar-benar sudah menghilang, tidak mau menemuiku lagi. Apa yang terjadi saat ini benar-benar di luar perkiraanku. Selama ini, aku mengenal Ajeng adalah seorang istri yang penurut, tidak pernah marah sekalipun aku berbuat kesalahan yang sangat fatal. Dia selalu tersenyum dan menasehatiku setiap kali ada hal yang keliru dalam diriku. Selama ini sebenarnya Ajeng benar-benar menjadi istri yang sempurna. Namun ternyata aku sendiri yang telah merusaknya. Keinginanku untuk menjadikan Dina sebagai istri mudaku ternyata benar-benar membuat aku kehilangan Ajeng. Membuat aku kehilangan istriku yang benarnya sudah sangat sempurna. Dan saat ini aku hidup bersama istri baruku yang bernama Dina yang merupakan mantan kekasihku dulu. Aku sangat merasakan sekali perbedaan antara Dina dan Ajeng. Ternyata Dina benar-benar wanita yang sangat menyebalkan. Hampir setiap hari dia selalu berfoya-foya. Tidak pernah memasak, bahkan aku tidak pernah sekalipun melihat dia melakukan pekerjaan rumah. Semuanya dilakukan oleh Biinah. Berbeda dengan Ajeng yang sangat rajin dan sangat disiplin dalam mengatur keuangan. Namun justru aku telah membuangnya dan sekarang aku malah memungut sampah. Dari hari ke hari, kondisi keuangan rumah tanggaku semakin memprihatinkan. Gaya hidup Dina yang glamaur benar-benar menguras habis harta bendaku. Bahkan usahaku pun perlahan-lahan aku rasakan mulai bergerak menuju kebangkrutan. Di sini aku benar-benar merasakan bagaimana peran Ajeng dulu. Ajeng benar-benar sangat membantu dalam bisnisku. Semua ide dan gagasannya benar-benar membuat bisnisku menjadi lancar dan berkembang. Sangat berbeda dengan Dina yang hanya bisa menghabiskan uang dan berfoya-foya. Akhirnya, hal yang aku takutkan benar-benar terjadi. Bisnisku benar-benar bangkrut dan aku terlilit hutang di mana-mana. Pada suatu hari, ada 4 orang pria tinggi besar dengan wajah yang sangar datang ke rumahku. Aku kira mereka itu para penagih hutang yang akan menagih hutang kepadaku. Namun, betapa terkejutnya aku. Ternyata mereka mencari istriku, Dina.
Menurut mereka, Dina terlilit hutang yang sangat besar kepada mereka. Aku sendiri tidak habis pikir. Padahal berapapun uang yang diminta Dina selalu aku berikan sampai bisnisku benar-benar bangkrut. Namun ternyata dia masih terlilit hutang di sana-sini. Akhirnya aku berusaha meyakinkan keempat pria itu dan berjanji akan menyuruh istriku melunasi semua hutangnya. Aku meminta waktu 1 bulan lagi kepada mereka untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan kelihatannya keempat pria itu percaya padaku. Mereka pun akhirnya pergi. Malam harinya aku langsung bertanya kepada Dina. Namun bukannya dia itu merasa bersalah atau minta maaf, justru dia malah mengajak bertengkar. Dan kami pun bertengkar sangat hebat. Dengan membanting pintu, aku keluar rumah dan memacu mobilku sekencang-kencangnya menuju ke rumah temanku. Akhirnya sampai juga mobilku di depan rumah temanku yang bernama Rudi. Saat itu ternyata Rudi belum tidur dan dia sedang bermain gitar di teras rumah. Melihat aku datang dengan kondisi wajah yang kusut dan seperti habis marah, Rudi pun langsung mengajakku ke ruang tamu dan memberikan segelas air putih supaya aku lebih tenang. Setelah aku merasa tenang, aku ceritakan semua masalahku kepada Rudi. Semua permasalahan termasuk hutang-hutangku dan juga hutang istriku, serta kondisi perusahaanku yang benar-benar sudah bangkrut. Sepertinya, untuk mengatasi masalahmu, aku hanya bisa menyarankanmu untuk mendatangi ayahnya Pak Karman, Hen, kata Rudi yang kelihatannya memang berniat memberikan solusi. Memang siapa itu ayahnya Pak Karman? Tanyaku kepada Rudi agak heran. Pak Karman ini adalah mantan security yang pernah bekerja di perusahaanku. Namun sudah setahun ini beliau berhenti. Kemudian Rudi menjelaskan siapa itu ayahnya Pak Karman. Ternyata ayahnya Pak Karman ini seorang juru kunci salah satu pemakaman terbesar di daerah kami. Ayahnya Pak Karman ini dikenal dengan nama Mbah Sadipo atau biasa dipanggil Mbah Dipo. Kata Rudi, konon Mbah Dipo ini sering dimintai bantuannya untuk menjadi perantara orang-orang yang mencari pesugihan. Aku sedikit terhenyak dengan penuturan Rudi. Ternyata solusi yang ditawarkan Rudi adalah sebuah pesugihan. Walaupun selama ini aku sama sekali tidak pernah mempunyai niat untuk menempuh jalan itu, namun jika aku lihat masalahku saat ini, sepertinya itu adalah satu-satunya solusi. Malam itu aku menginap di rumahnya Rudi. Namun sampai subuh, aku tidak bisa memejamkan mataku. Hatiku masih bimbang, memikirkan apakah aku harus menempuh jalan pesugihan atau tidak. Namun, jika aku tidak menempuh jalan itu, bagaimana aku bisa keluar dari kesulitanku? Bagaimana aku bisa lepas dari hutang-hutangku? Dan bagaimana aku bisa memulihkan kondisi perusahaanku? Di sela-sela kebimbangan dan rasa bingungku, akhirnya aku tertidur juga. Jam 8 pagi aku bangun dari tidurku ketika aku rasakan ada seseorang mengguncang-guncang pundakku. Ternyata itu Rudi yang telah membangunkanku. Siang harinya, kembali kami membahas masalah pesugihan yang tadi malam kami bahas. Akhirnya dengan berat hati aku pun menuruti kata-kata Rudi untuk menempuh jalan pesugihan itu, karena aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, dengan diantar Rudi, aku berangkat ke rumahnya Mbah Dipo. Sesampainya di tempatnya Mbah Dipo, aku pun diberi wejangan dan penjelasan secara detail mengenai pesugihan yang akan aku jalani. Rupanya, pesugihan yang disarankan oleh Mbah Dipo ini merupakan pesugihan Popok Wewe. Popok Wewe ini merupakan hantu seperti genderuwo wanita yang sering menempati area sekitar sungai atau pohon randu alas. Seseorang yang menjalani ritual pesugihan ini harus datang ke tempat atau ke sarang Popok Wewe dan tidur di situ.
Setelah itu, dia akan mendapatkan kain atau pakaian bekasnya. Setelah yang bersangkutan mendapatkan kain atau pakaian bekasnya Popok Wewe, ia akan memiliki kekayaan berlimpah seperti yang dia harapkan. Namun, pesugihan ini meminta tumbal nyawa anggota keluarga, seperti anak, istri, ayah, ibu. Ya intinya semua orang yang mempunyai ikatan darah dengannya, supaya kekayaan yang diperoleh langgeng dan abadi. Pesugihan ini meminta tumbal cuma sekali. Biasanya, tumbal diberikan setelah pelaku pesugihan menjalani ritual ini selama 1 tahun. Jadi begitu pelaku pesugihan ini menjalani ritual ini selama 1 tahun, maka dia harus membayar kewajibannya dengan mempersembahkan tumbal orang-orang terdekatnya. Dan setelah itu, dia tidak perlu mempersembahkan tumbal lagi, karena tumbal cuma sekali. Mbah Dipo kemudian mengajakku ke tempat di mana sarang Popok Wewe itu berada. Aku diajak di sebuah sungai, dan di pinggir sungai itu terdapat pohon randu alas. Kemudian Mbah Dipo berkata, "Nanti kalau sudah tiba waktunya, tepatnya di malam Jumat Kliwon, kamu harus tidur di sini. Mengenai kamu diterima atau tidak sebagai pelaku pesugihan ini, itu ditentukan ketika kamu bangun tidur. Kamu mendapatkan kain atau pakaian dari Popok Wewe itu atau tidak. Jika kamu tidak mendapatkan apa-apa, kemungkinan besar kamu tidak cocok dengan ritual pesugihan ini." Beberapa hari kemudian, tepatnya di malam Jumat Kliwon, aku melaksanakan semua arahan dari Mbah Dipo. Aku pun mendatangi tempat di mana menurut Mbah Dipo tempat itu adalah sarang dari Popok Wewe. Menjelang tengah malam aku terbangun karena ada hembusan angin yang sangat kencang sekali. Pohon-pohon di sekitarku sampai meliuk-liuk. Setelah angin yang sangat kencang itu mereda, tiba-tiba di depanku muncul asap tebal mengepul yang perlahan-lahan membentuk sosok wujud wanita memakai kain putih panjang. Dan wajahnya benar-benar sangat mengerikan. Dalam hatiku berkata, mungkin ini hantu Wewe yang diceritakan Mbah Dipo itu. Hantu Wewe itu perlahan mendekatiku dan mengulurkan tangannya seperti memintaku untuk mengulurkan tangan juga. Dengan ragu-ragu dan bercampur rasa takut, aku ulurkan kedua tanganku. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, di tanganku tiba-tiba sudah terdapat sebuah selendang. Setelah memegang selendang itu, aku merasakan ngantuk yang sangat luar biasa dan akhirnya tertidur sampai pagi. Di pagi harinya, aku terbangun dari tidurku dan mendapati sebuah selendang putih melingkar di pinggang dan selakanganku seperti membentuk sebuah popok yang biasa dikenakan bayi. Oh, mungkin inilah yang dinamakan Popok Wewe, gumamku dalam hati. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, aku selalu melakukan ritual mengundang hantu Popok Wewe. Biasanya, di sore harinya sudah aku persiapkan semua sajen untuk ritual malam harinya. 1 ekor ayam cemani, 1 sisir pisang raja, dan beberapa jajanan pasar. Semua pernik-pernik ritual itu sudah aku persiapkan untuk menyambut kedatangan sang hantu Wewe. Ritual aku mulai dengan menyembelih ayam cemani dan darahnya aku tampung dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Setelah itu, aku membaca mantra-mantra yang pernah diajarkan oleh Mbah Dipo. Beberapa saat kemudian, datanglah sang hantu Wewe yang langsung meminum sampai habis darah ayam cemani yang sudah aku tuang di dalam kuali dari tanah liat itu. Setelah meminum darah ayam cemani, iblis itu pun menghilang dan aku langsung menutup kuali itu dengan kain Popok Wewe. Keesokan harinya, ketika aku membuka kain itu, di dalam kuali itu terdapat gebokan-gebokan uang yang setelah aku hitung jumlahnya puluhan juta. Mendapati kenyataan seperti ini,
Aku semakin semangat melakukan ritual pesugihan ini. Walaupun kadang aku berpikir masih bingung, siapa yang akan aku jadikan tumbal nanti. Tapi lekas aku tepis pikiran itu. Itu kan masih lama, bodoh amat. Yang penting sekarang aku bisa menghasilkan uang dalam jumlah banyak tanpa harus bersusah payah. Dalam waktu singkat, kondisi keuanganku mulai membaik. Aku berhasil melunasi semua hutang-hutangku dan hutang Dina, istri baruku. Namun, kejadian ketika aku bangkrut dulu ternyata tidak membuat Dina menjadi jera. Justru setelah keuanganku mulai membaik, Dina kembali menjadi sosok wanita yang suka berfoya-foya seperti dulu. Aku sendiri juga tidak habis pikir, sebenarnya uangnya buat apa? Bahkan dulu dia sampai terjerat hutang yang sangat banyak kepada rentenir. Aku jadi teringat Ajeng, istri pertamaku dulu yang telah aku sakiti. Dina dan Ajeng memang benar-benar seperti langit dan bumi. Setiap hari selalu saja ada tingkah Dina yang selalu memancing pertengkaran. Sangat berbeda dengan Ajeng yang selalu menyejukkan hatiku dan tidak pernah melakukan hal-hal yang membuatku marah. Menghadapi kenyataan seperti ini, rasa sesal benar-benar membuat sesak dadaku. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ajeng telah pergi gara-gara ulahku sendiri. Aku pun mulai menyelidiki perilaku Dina. Pada suatu hari, aku mendapati Dina seperti ngobrol di telepon dengan sembunyi-sembunyi. Sambil memegang HP-nya, dia seperti berjalan mengendap-endap ke belakang rumah. Aku pun juga diam-diam mengikutinya sambil menguping dari balik pintu. Sesekali aku dengar suara tawa manjanya setiap menjawab telepon. Entah dari siapa itu. Begitu Dina selesai menelepon, aku langsung kembali ke kamar sambil mengintip tingkahnya. Aku lihat dia meletakkan HP-nya di atas mesin cuci dan dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Bergegas aku ambil HP-nya mumpung layarnya belum tertutup. Karena jika sampai layarnya off, maka aku harus membukanya dengan kunci kombinasi yang tidak aku ketahui. Beruntung ketika HP sudah aku pegang, HP itu masih terbuka. Lantas aku mulai menjelajah semua yang ada di dalam HP itu, terutama chattingannya. Di situ aku menemukan banyak sekali chattingan mesra antara Dina dengan seorang lelaki yang jika aku lihat sepertinya usianya jauh di bawahnya. Dari chattingan itu pun akhirnya aku mengetahui ternyata Dina banyak menghambur-hamburkan uang untuk lelaki itu. Sudah berapa kali aku lihat dalam chattingan itu, si lelaki meminta sejumlah uang kepada Dina dengan alasan sebagai tanda cinta. Ternyata dulu Dina sempat terlilit hutang yang sangat besar dengan rentenir karena dia menghambur-hamburkan uang untuk lelaki itu. Mendapati kenyataan ini, darahku langsung mendidih. Aku sudah tidak tahan lagi dan aku ingin menyudahi semua ini. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kalau sebentar lagi aku harus mempersembahkan tumbal kepada sang hantu Wewe. Kalau sebelumnya aku bingung siapa yang harus aku tumbalkan, namun kali ini aku benar-benar sudah mantap. Aku akan menumbalkan Dina, istriku sendiri. Malam bulan purnama telah tiba. Setelah semua perangkat sesajen sudah tersedia, mulai dari ayam cemani, satu sisir pisang raja, dan beberapa jajanan pasar. Namun kali ini ada satu lagi, yaitu fotonya Dina. Foto itu aku masukkan sambil membaca mantra seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, datanglah sang hantu Wewe dan langsung meminum habis darah ayam cemani itu. Termasuk fotonya Dina juga langsung tertelan seketika. Pertanda kewajibanku memberikan tumbal sudah lunas.
Begitu iblis itu pergi, aku mendengar HP-ku berdering. Setelah aku lihat, ternyata yang menelpon adalah Dina, istriku. Namun ketika aku angkat, ternyata suaranya bukan suaranya Dina, tapi suara seorang lelaki yang tidak aku kenal sambil berkata dengan nafas yang terengah-engah. "Halo, apa ini saya bicara dengan Bapak Hendra? Ini ada wanita mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat, Pak. Dari tas wanita ini saya temukan HP dan di dalamnya saya menemukan kontak Bapak yang kalau tidak salah mungkin Bapak ini suaminya wanita ini ya." Aku langsung terkejut sekali begitu mendengar hal itu. Dengan segera aku menanyakan di mana kejadiannya. Dan secepat kilat aku langsung menuju ke TKP. Di situ aku lihat Dina berada di dalam mobil bersama seorang lelaki. Dan mobilnya itu sudah hancur karena menubruk pohon yang sangat besar. Bahkan kedua orang itu tidak bisa dikeluarkan dari mobil karena terjepit kondisi mobil yang ringsek. Setelah kejadian itu, kejiwaanku serasa terguncang. Ada perang batin di hatiku. Entah aku sadari atau tidak, ternyata aku sudah menjadi seorang pembunuh. Sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Walaupun Dina sudah mengkhianatiku, namun sebenarnya aku tidak pernah punya niatan untuk menghilangkan nyawanya. Semua ini terjadi karena spontan dan juga karena kewajibanku untuk melunasi hutang tumbal kepada sang hantu Wewe. Sejak kejadian itu, aku langsung berhenti melakukan ritual pesugihan Popok Wewe. Aku sudah tidak peduli lagi dengan hartaku. Aku merasa di dunia ini sudah tidak ada artinya lagi. Dalam kondisi seperti ini, kembali aku teringat Ajeng. Rasa sesalku semakin dalam. Dulu sebenarnya Ajeng bagaikan malaikat yang memberikan kebahagiaan padaku. Namun, sekarang semenjak dia pergi, aku serasa berada di neraka. Hampir semalaman aku menangis, dan sudah berapa kali aku katakan, "Maafkan aku, Ajeng, maafkan aku Ajeng." Pada suatu sore, aku sedang duduk-duduk di taman. Aku lihat ada seorang anak kecil yang sedang mengemis sambil menggendong adiknya yang masih kecil. Ketika aku tanya, ternyata mereka ini yatim piatu. Entah mengapa, kalau dulu aku tidak pernah peduli hal-hal seperti ini. Namun semenjak jiwaku terguncang, aku merasakan ada sebuah dorongan entah dari mana yang mengharuskan aku harus berbuat baik. Intinya, menjadi manusia itu harus saling tolong-menolong dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Akhirnya, aku ajak anak itu dan adik yang dia gendong ke rumahku. Kedua anak ini aku rawat sebaik mungkin dan aku sekolahkan. Ternyata di hari-hari berikutnya, aku sering bertemu dengan pengemis anak-anak. Mereka aku bawa pulang dan aku rawat, juga aku sekolahkan. Sampai sekarang di rumahku ada puluhan anak-anak terlantar yang aku hidupi. Aku melakukan ini dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari siapapun. Intinya sekarang aku benar-benar sadar kalau menjadi manusia itu harus berguna bagi orang-orang sekitarnya. Pada suatu hari, ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Setelah aku buka, aku sangat terkejut sekali. Ternyata orang itu adalah Ajeng. Ajeng langsung aku persilahkan masuk dan kami pun mengobrol. Ajeng mengatakan kalau ternyata sudah lama dia mengamati perilakuku yang sering menolong anak-anak yang terlantar. Dia mengatakan kalau dia sangat salut dengan perubahanku akhir-akhir ini. Dan dia pun memintaku untuk mengantarkannya ke makamnya Dina untuk berziarah. Selesai berziarah, Ajeng pun pamit pulang. Namun sebelum pulang dia menyodorkan kartu namanya dan mengatakan kepadaku, jika aku ingin mengobrol lewat telepon, setiap saat dia akan selalu terbuka. Entah mengapa hatiku benar-benar sangat bahagia. Sesuatu yang tidak aku sangka-sangka. Aku merasakan masa-masa yang aku kira tidak bisa aku kunjungi lagi.
Kami pun mulai sering mengobrol dan keluar bersama. Terkadang ngopi di kafe atau ngobrol di taman. Dan sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajak Ajeng kembali kepada diriku. Di hadapan Ajeng, aku ucapkan ajakan itu dengan muka tertunduk. Aku sudah siap menerima semua keputusan Ajeng. Dalam hatiku sempat berpikir, apa mungkin Ajeng mau menerima aku kembali setelah dulu aku hianati? Namun di luar dugaan, aku merasakan ada yang menggenggam kedua tanganku. Aku beranikan diri untuk mengangkat wajahku. Aku lihat Ajeng tersenyum dan dia mengangguk, pertanda bersedia untuk menjadi istriku kembali. Aku merasakan seperti orang yang bangkit dari kematian, seperti orang yang baru terbebas dari neraka. Ajeng benar-benar seperti malaikat. Dan di kesempatan yang kedua ini, aku berjanji akan menjaganya sebaik mungkin. Dan akhirnya, cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.